Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan bedah soal P3K 2022 untuk teman-teman dari JF Perawat Terampil. Ini berdasarkan FR pada tanggal 9 Desember 2022. Nah, kita sudah masuk di part kedua. Oke teman-teman, kita sedia e-book yaitu Fokus P3K Perawat 2022. Ini kita bentuknya adalah file ya, beberapa file yang nanti akan dikirimkan melalui Google Drive ya. Isinya apa saja? Yang pertama ada 3 paket tryout dan juga pembahasan. Kemudian ada strategi hadapi P3K 2022, ada latihan soal per kompetensi baik teknis, manajerial, sosial, kultural, wawancara, serta juga kita berikan materi keperawatannya ya. Nah, apabila teman-teman berminat, silakan bisa tanya-tanya terlebih dahulu ke nomor kita di WA maupun di MIG. Oke, nah langsung ke soal pertama. Perawat J sedang melakukan pengkajian pada pasien D. Hasil pengkajian didapatkan bahwa pasien D berisiko jatuh dari tempat tidur. Apakah warna gelang identitas yang harus dipakaikan kepada pasien D? Apakah berwarna merah muda? Apakah berwarna kuning? Apakah berwarna hijau? Apakah berwarna biru? Ataukah berwarna ungu? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang berwarna kuning. Nah, keyword di soal yang kita temukan adalah ini ya, gelang identitas pasien dengan risiko jatuh ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada beberapa warna yang menandakan identitas pasien ya. Beberapa penciri khas ya pasien seperti saja misalkan pasien dengan risiko jatuh ini berwarna gelangnya itu berwarna kuning ya. Misalkan kita tadi mengkaji bahwa pasien itu ternyata dia berisiko jatuh, maka kita pasangkan gelang berwarna kuning. Nah, selain ini kita juga kenal ini ya. Ada beberapa warna seperti merah muda, ini menandakan bahwa pasiennya itu berjenis kelamin perempuan. Kemudian warna biru ya, ini juga menandakan bahwa pasien berjenis kelamin laki-laki. Selain itu ada berwarna merah, ini menandakan bahwa pasien itu alergi pada obat tertentu. Kemudian juga warna putih menandakan adanya kelamin ganda. Kemudian juga warna hijau itu menandakan pasien mengalami alergi pada lateks. Kemudian juga ini warna abu-abu ya, ini pada pasien dengan kemoterapi. Kemudian juga warna ungu untuk pasien dengan do not resusitasi ya, tidak boleh dilakukan resusitasi. Nah, ini adalah pemakaian gelang identitas pada pasien kalau misalkan berdasarkan warna ya. Maka untuk resiko jatuh itu kita pilih yang warna kuning. Oke. Lanjut soal kedua. Perawat Y sedang melakukan kunjungan ke desa binaan. Kemudian perawat Y melakukan bina suasana dengan masyarakat untuk mau berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Manakah yang bukan indikator PHBS di tatanan rumah tangga? Apakah menggunakan air bersih? Apakah mencuci tangan dengan sabun? Apakah menggunakan jamban sehat? Apakah mengkonsumsi jajanan sehat? Ataukah melakukan aktivitas fisik setiap hari? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang mengkonsumsi jajanan sehat ya. Nah, keyword di soal yang kita temukan adalah yang merupakan indikator PHBS ya, yang bukan merupakan indikator PHBS pada tatanan rumah tangga ya. Kita tahu pernah kita jelaskan juga di video tentang PHBS itu bahwa ada 10 ini ya, ada 10 poin di dalam indikator PHBS rumah tangga ya, tatanan rumah tangga. Seperti yang pertama adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian memberi bayi ASI eksklusif, kemudian menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan jamban sehat, kemudian memberantas jentik nyamuk, mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari, kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari juga, kemudian terakhir adalah tidak merokok di dalam rumah. Nah, ini adalah 10 poin poinnya di dalam indikator PHBS tatanan rumah tangga. Nah, tadi yang ditanyakan adalah yang bukannya kecuali berarti. Nah, yaitu mengkonsumsi jajanan sehat karena ini merupakan indikator ya di dalam indikator PHBS di tatanan
sekolahnya atau institusi pendidikan ya. Oke, kita lanjut soal ketiga. Perawat telah melakukan pengkajian keperawatan pada keluarga Bapak C. Didapatkan data bahwa Bapak C mengeluh batuk dan sesak napas, badan lemah, nafsu makan menurun. Keluarga belum membawa Bapak C ke puskesmas. Saat ini Bapak C masih tetap bekerja meskipun sakit. Kemungkinan diagnosis keperawatan keluarga aktual yang dapat dirumuskan untuk keluarga Bapak C adalah: apakah gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada Bapak C? Apakah ketidakefektifan kebersihan jalan napas pada Bapak C? Apakah gangguan istirahat atau tidur pada Bapak C? Apakah coping yang tidak efektif pada Bapak C? Ataukah kecemasan pada Bapak C? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang ketidakefektifan kebersihan jalan napas pada Bapak C. Ya, kita lihat penjelasannya. Nah, keyword di soal yang kita temukan adalah Bapak C mengeluh batuk dan sesak napas, badan lemah, nafsu makan menurun. Saat ini Bapak C masih tetap bekerja meskipun sakit. Artinya, ya, Bapak C itu secara aktual dia masih dalam keadaan sakit ya. Keluhannya apa? Yaitu yang kita utamakan adalah batuk dan sesak napasnya ya. Nah, diagnosis keperawatan aktual dirumuskan apabila masalah keperawatan sudah terjadi pada keluarga. Nah, ini sudah terjadi pada Bapak C ya, sudah terjadi masalah keperawatannya. Tanda dan gejala dari masalah keperawatan sudah dapat ditemukan oleh perawat berdasarkan hasil pengkajian keperawatan. Ya, itu maksudnya dari diagnosis keperawatan secara aktual. Nah, karena secara aktual, secara now ya, secara saat ini bahwa pasien itu mengalami sakit dan keluhan utamanya adalah batuk dan sesak napas, maka simpulkan bahwa masalah pasien itu adalah ketidakefektifan kebersihan jalan napas pada Bapak C. Lanjut soal keempat. Perawat T melakukan kunjungan ke rumah Ibu G yang menderita TB paru. Perawat T akan melakukan intervensi agar keluarga Ibu G mampu memodifikasi lingkungan yang sehat. Tindakan yang dilakukan oleh perawat T adalah: apakah menjelaskan pada keluarga tentang penularan penyakit TB paru? Apakah memotivasi keluarga untuk memantau obat yang diminum? Apakah mendemonstrasikan cara batuk efektif pada Ibu G dan keluarga? Apakah membantu keluarga untuk menyediakan tempat khusus dahak? Apakah menjelaskan pada keluarga tentang pencegahan TB paru? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang membantu keluarga untuk menyediakan tempat khusus dahak. Ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, keyword di soal yang kita temukan apa? Yaitu perawat T akan melakukan intervensi agar keluarga Ibu G mampu memodifikasi lingkungan yang sehat. Kalau kita jabarkan, modifikasi lingkungan itu apa? Ya, modifikasi lingkungan itu bertujuan untuk mencegah, menghilangkan ataupun mengurangi tempat perindukan atau perkembangbiakan vektor penyakit ya, tanpa menyebabkan pengaruh buruk pada kualitas lingkungan hidup manusia. Nah, salah satu modifikasi lingkungan pada keluarga dengan anggota keluarga positif TB yaitu dengan membantu keluarga untuk menyediakan tempat khusus dahak ya. Ini memodifikasi lingkungan. Nah, kalau kita lihat untuk jawaban-jawaban yang selain tadi ada menjelaskan ya, menjelaskan tentang penularan penyakit TB, motivasi keluarga, kemudian mendemonstrasikan cara batuk efektif dan juga menjelaskan pada keluarga tentang pencegahan. Nah, ini bukanlah intervensi memodifikasi lingkungan ya. Ya, kalau misalkan memodifikasi lingkungan artinya ada suatu tindakan yang mana dia bisa mencegah berkembangnya vektor penyakit. Ya, maka kita jawab yang itu ya, yang membantu keluarga untuk menyediakan tempat khusus dahak. Oke. Lanjut soal kelima. Seorang perawat mendapatkan data 90% laki-laki dewasa, 50% remaja, dan 30% anak di desa A adalah perokok. Sebagian besar penduduk merokok di tempat umum.
Saat dilakukan pengkajian, didapatkan para warga tahu tentang bahaya rokok, tapi mereka mengabaikan hal tersebut. Apakah intervensi utama yang perlu dilakukan perawat? Apakah pendidikan kesehatan tentang bahaya merokok? Apakah menganjurkan tidak merokok di area bebas rokok? Apakah menganjurkan berhenti merokok? Apakah kampanye bebas rokok di desa tersebut? Ataukah memberikan sanksi bagi warga yang merokok? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang menganjurkan tidak merokok di area bebas rokok. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, keyword di soal yaitu sebagian besar penduduk merokok di tempat umum. Para warga tahu tentang bahaya rokok, akan tetapi mereka mengabaikan hal tersebut. Nah, intervensi yang diberikan itu adalah menganjurkan tidak merokok di area bebas rokok, ya. Nah, kawasan tanpa rokok atau KTR ini adalah ruangan ataupun area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok ataupun kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produksi tembakau. Ya, ini kawasan tanpa rokok. Nah, kawasan tanpa rokok itu meliputi apa saja? Ada fasilitas pelayanan kesehatan, ada tempat proses belajar mengajar, ada tempat bermain anak, ada tempat ibadah, ada ini ya angkutan umum, ada tempat kerja juga, ada tempat umum ya, ini tempat umum seperti pasar misalkan ya, mall ataupun seperti terminal ya, dan tempat lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Nah, ini adalah kawasan tanpa rokok ya. Nah, karena di keyword bahwa sebagian besar penduduk itu merokoknya di tempat umum, maka yang kita edukasikan kepada warga itu adalah menganjurkan tidak merokok di tempat umum, tetapi selain di tempat itu boleh gitu ya. Kita tidak bisa melarang mereka untuk berhenti merokok, apalagi tadi ada pilihan memberikan sanksi bagi warga yang merokok ya. Nah, kalau misalkan kita berikan pendidikan kesehatan tentang bahaya merokok, sedangkan mereka sudah tahu ya tentang bahaya merokok, jadi nanti tidak ada efeknya ya. Kemudian menganjurkan berhenti merokok ya, karena ini sudah 90% ya, laki-laki 50%, remaja 30%, anak adalah perokok ya. Untuk menganjurkan berhenti merokok itu akan sulit sekali ya, itu sebagai intervensi utama kita ya, kita akan kesulitan nantinya. Kemudian kampanye bebas rokok di desa tersebut ya, ini bisa saja kan, tetapi ini juga sama ya, sulit juga. Kemudian memberikan sanksi bagi warga yang merokok. Nah, ini bisa saja diberikan, akan tetapi ini bukan kewenangan kita sebagai perawat ya, memberikan sanksi. Itu sudah ada tercantum di Undang-Undang Kesehatan ya. Misalkan setiap orang dengan saja melanggar kawasan tanpa rokok, sebagaimana dimaksud pasal 115, dipidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, ini sebenarnya sudah tertera di dalam Undang-Undang Kesehatan ya. Nah, kita sebagai perawat cukup untuk menganjurkan tidak merokok di area yang bebas rokok, sehingga hal tersebut diharapkan memang tidak ada penambahan perokok ya, ataupun fasilitas-fasilitas kawasan tanpa rokok ini akan bersih dari rokok ya, minimal itu. Oke, lanjut soal ke-6. Perawat sedang mengadakan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan demam berdarah di keluarga Bapak W. Perawat ingin mengetahui kemampuan keluarga tentang penyebab terjadinya demam berdarah. Metode evaluasi yang tepat adalah apakah observasi langsung, apakah memeriksa laporan, apakah wawancara, apakah memberikan angket, ataukah demonstrasi? Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang wawancara ya. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, keyword di soal yaitu perawat ingin mengetahui kemampuan keluarga tentang penyebab terjadinya demam berdarah. Nah, ini mungkin perawat itu telah memberikan edukasi yaitu terkait dengan demam berdarah, dan salah satunya adalah penyebab terjadinya demam berdarah. Ya, setelah perawat memberikan penjelasan tentang penyebab terjadinya demam berdarah, perawat itu ingin sekali mengetahui apakah si keluarga itu sudah
tahu sudah paham belum apa yang dijelaskan oleh perawat. Maka perawat ingin mengevaluasinya. Kita harus tahu ya, proses evaluasi itu ada tiga macamnya. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, yang dimaksud dengan ingin mengetahui kemampuan keluarga, artinya dia ingin mengetahui pengetahuan keluarga, maka yang ingin diketahui proses evaluasinya adalah secara kognitif, ya, pengetahuan, yaitu mengukur pemahaman klien dan keluarga setelah diajarkan teknik-teknik perawatan tertentu ataupun pengetahuan tertentu. Nah, nanti metode evaluasinya itu yang dilakukan misalnya dengan melakukan wawancara pada klien dan keluarga, ya. Sehingga ketika kita memberikan informasi, kita akan langsung tahu flashback-nya seperti apa. Apakah dia paham atau tidak dengan apa yang kita jelaskan, ya, dengan wawancara. Kemudian afektif. Ini adalah status emosional, ya, proses evaluasi ini. Nah, untuk kita tahu bahwa status emosionalnya klien ataupun keluarga, kita evaluasi saja, yaitu dengan cara observasi, baik respon verbal maupun non-verbal, ya. Serta kita juga bisa mendapatkan masukan dari anggota keluarga lainnya, ya, mencari informasi lain. Kemudian ada juga psikomotor, yaitu tindakan yang dilakukan. Ini evaluasinya seperti apa? Ya, kita minta, ya, peragakan ataupun contohkan apa yang telah kita ajarkan, ya, ataupun demonstrasi, ya, bahasa gampang. Nah, itu untuk mengetahui tindakan yang bisa dilakukan. Nah, tadi yang berhubungan dengan soal, yaitu kita ingin mengetahui kemampuan keluarga tentang penyebab terjadinya demam berdarah, maka evaluasinya dengan menggunakan wawancara, ya, ini untuk mengetahui kognitif keluarga. Oke teman-teman, untuk bedah soal P3K 2022 untuk teman-teman dari JL Perawat Terampil Part 2 kita cukupkan dan akan kita lanjutkan di part berikutnya.